Untuk pasangan yang ingin hamil, biasanya apa nih yang harus dilakukan pertama-tama? Jadi pada perempuan akan dilakukan pemeriksaan USG transvaginal. Ya. Kenapa harus transvaginal? Karena organ kandungan itu letaknya di balik rongga panggul, tulang panggul itu ya. Sehingga nggak bisa dari perut, harus dari bawah. Dari situ kita akan melihat anatomi rahim sama anatomi ovarium atau indung telur. Dokter bisa mengamati apakah ada miom, ada polip yang tadi itu kita cari ya. Atau pada ovarium ada kista ya, terutama kista coklat atau kista endometriosis atau kondisi-kondisi PCOS ya, polycystic ovary syndrome. Ya, itu bisa dari USG. Selain itu juga ditanya-tanya kan riwayatnya dan lain-lain, bagaimana riwayat haidnya, usia berapa, itu umumnya diwawancara dulu. Berarti semuanya itu dari USG transvaginal bisa Ya, diketahuin. Lalu setelah USG transvaginal, kita juga perlu kan mencari tahu bagaimana kondisi tuba falopinya atau saluran telur dengan pemeriksaan yang namanya HSG atau hysterosalpingografi. Memang ada beberapa metode pemeriksaan, tapi kita perlu catat bahwa hysterosalpingografi ini basisnya tuh X-ray, radiologi, ya, sehingga setelah diperiksa kita akan lihat gambarnya. Dari situ kita akan dapat informasi banyak sekali. Yang pertama, apakah saluran telurnya terbuka? Tapi tidak hanya terbuka atau tersumbat, tapi kita juga melihat anatomi saluran telurnya. Ada penyempitan, penyempitannya lokasi di pangkal, di tengah atau di ujung, atau ada pelebaran. Pelebaran saluran telur itu namanya hidrosalping. Ya, artinya ada penimbunan cairan di saluran telur. Cairan ini kenapa bikin gangguan kesuburan? Karena cairannya bersifat toksik. Pemeriksaan ketiga terkait dengan cadangan telur. Ya, cadangan telur bisa kita lihat dengan dua cara. Yang pertama dengan USG tadi. Dari ovarium kita bisa lihat ada berapa folikel atau kantong sel telur yang bisa diamati di ovariumnya si ibu. Ya, kita bisa lihat apakah sedikit, apakah normal, apakah terlalu banyak. Biasanya kalau yang banyak banget namanya PCOS. Ya, gitu ya. Makanya gambarnya telur kecil gitu ya. Nah, yang kedua kita bisa melakukan pemeriksaan hormon, namanya anti Mullerian hormon. Ya, jadi kita bisa kita udah punya angkanya anti Mullerian hormon sesuai dengan usia seorang perempuan. Ya, jadi ini yang menentukan seberapa banyak cadangan telur yang dimiliki oleh seorang perempuan berdasarkan usianya. Itu cek darah atau Cek gimana? darah. Oh, cek darah, dari darah ya. Ya. Oke.